Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya cintai dan yang saya hormati jamaah, para hadirin dan hadirat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Arqam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya untuk senantiasa, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian pada umumnya agar senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan perkenannya kita bisa bertemu kembali di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Dan yang kedua kalinya, semoga dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana apabila kita mengikuti ajarannya, gimana apabila kita mengikuti ajaran beliau, kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di halaman 16. Halaman 16, masih di poin nomor 4. Wa ma'un najisun. Nah, itu. Kita lanjutkan yang kemarin. Di sini penulis Imam Abu Syuja' Ahmad bin Al-Hasan Al-Asfahani, beliau mengatakan, Imam Abu Syuja' Ahmad bin Al-Hasan Al-Asfahani rahimahullah, Ahmad bin Al-Husain, mohon maaf, Imam Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani, Imam Abu Syuja' rahimahullah, beliau mengatakan, wa ma'un najisun, wa dan ma'un air, najisun najis, wa huwa yaitu alladzi yang air yang, wa huwa yaitu alladzi air yang halat atau kemasukan gampangannya halat fihi kemasukan najasatun, kemasukan benda najis. Air yang benda najis itu memasukinya, berarti diterjemahkan secara bebas ya, air yang kemasukan benda najis. Wahwa dunal qullataini au kana qullataini fa taghayyar. Nah, kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang dua kullah. Dua kullah itu berapa? Panjang 1 hasta kurang lebihnya, lebarnya 1 hasta kurang lebihnya, dalamnya juga 1 hasta. Jadi ukuran volumenya 1 hasta kali 1 hasta kali 1 hasta. Kurang lebihnya sekitar 60 cm. Antara itulah angka-angka itulah. Kurang lebih sekitar 60-an cm. Berarti volumenya berapa? Kalau dikonversi ke liter, kurang lebih sekitar 216 liter. Air sebanyak 216 liter itu sama dengan 2 kullah. Nah, jadi gini, air kalau jumlahnya itu sampai menyentuh angka 216 liter atau lebih, kalau kemasukan najis ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, najis itu sedikit. Apa najisnya apa sedikit. Kalau najisnya itu sedikit dan tidak merubah sifatnya,
Kemarin ingat sifatnya apa saja? Bau, rasa, dan warna. Kemasukan najis tidak sampai merubah bau, rasa, dan warnanya, maka air itu tetap dianggap air yang suci. Walaupun kemasukan najis, yang penting tidak sampai merubah sifatnya. Ini air 2 kula. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau air jumlahnya 2 kula, kok kemasukan najis dan berubah sifatnya? Air 2 kula, kemasukan najis, berubah sifatnya. Mohon maaf, misalnya kita menyediakan air 1 baskom besar. Baskom itu muat kira-kira 300 liter. Ada anak kecil nyemplung di situ. Nah, anak itu terus kemudian pipis. Anak itu apa? Kemudian pipis. Ketika anak itu pergi, airnya sudah berbau berbeda. Baunya sudah berbeda. Warnanya juga sudah berbeda. Nah, air ini walaupun jumlahnya ada 2 kulah, tapi karena sudah kemasukan najis dan berubah sifatnya, maka itu menjadi air yang najis. Nah, hanya saja dalam hadis dikatakan idza kanal ma'u qullataini lam yahmil al-khabas. Apabila air itu jumlahnya 2 kulah, maka air itu biasanya tidak akan kepengaruh najis yang masuk ke dalamnya. Nah, berarti dari hadis ini logikanya apabila air itu jumlahnya kurang, berapa? Kurang dari 2 kulah, di bawah 216 liter. Di bawah 216 liter. Misalnya berapa? Ya setengahnya lah. 100 berapa misalnya 100 sekian 100 berapa? Nah, sekitar 115 atau 110 liter misalnya. Hanya ada 1 kulah. Kemasukan najis berarti apa posisinya? Air itu di bawah 2 kulah, kemasukan najis, apapun yang terjadi, baik berubah sifatnya atau tidak, tetap menjadi air yang najis. Sampai di sini paham nggih? Aukana qullataini fataghayyara, ini yang dimaksud dengan perkataan penulis. Aukana atau air itu qullataini berjumlah 2 kulah, fataghayyar, kemudian berubah karena kemasukan najis. Wal qullatan, nah ini di sini penulis menyebutkan keterangan baru. Wal qullatan, dan 2 kulah itu khomsumiati 500 ritlin. Nah, ini satuan baru lagi. 500 apa? Ritel. 2 kulah sama dengan 500 ritel. Berapa? 500 ritel. Khomsumiati ritlin Baghdadi. Atau orang tidak bisa menyebut 500 ritel Irak. Loh, kok Irak? Apa hubungannya? Kok di sini disebutkan Irak? Loh, diliterkan berapa tadi? Sekitar kurang lebih 216 liter. Kok di sini ada kata-kata Irak? Kenapa tidak Arab Saudi atau misalnya Indonesia atau misalnya mana Amerika atau Inggris atau mana? Kok nyebut kata Irak itu apa? Nah, karena di zaman penulis masih hidup ini, Irak itu menjadi ibu kota kerajaan Daulah Abbasiyah. Di mana ketika itu umat Islam masih super power. Jadi ukurannya menginduk kemana? Ke khalifah. Khalifahnya di mana? Di Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Makanya di ini disebutkan Ritel Baghdadi. Ritel yang ada di menurut ukuran khalifah di kota Baghdad atau menurut ukuran para penduduk kota Baghdad, di mana di situ juga sering dipakai oleh khalifah. Ini apa? Disebut Ritel Irak.
Nah, kita lanjutkan lagi. Khamsumi'ati ritlin Baghdadi. 500 ritel Baghdad atau Irak. Takriban kurang lebihnya. Fil asah berdasarkan pendapat yang paling kuat. Ini jumlah air 2 kulah sama dengan 500 ritel Irak sama dengan berapa? 216. Berarti satu kulah berapa? Satu kulah ya tinggal dibagi 2 saja. 250 ritel Irak sama dengan berapa? Nah, itu 216 bagi 2. Kita lanjutkan lagi. Faslun, pembahasan. Al-a'yanu al-mutanajjisatu wa ma yadhuru minha. Al-a'yan, benda-benda. Al-mutanajjisah, yang najis. Wa ma, dan benda-benda yang yadhur, yang suci. Minha, di antara benda-benda tersebut. Nah, di sini kita mulai masuk ke pembahasan benda-benda yang najis dan suci. Wajuludu, dan kulit-kulit al-maitati. Apa al-maitati? Bangkai. Kulit-kulit bangkai. Tathuru bidibag, akan menjadi suci dengan cara apa? Adibag, disamak. Disamak, dikeringkan kemudian dikasih garam atau sejenisnya dalam rangka agar tidak membusuk. Nah, berarti di sini wajuludu, dan kulit-kulit al-maitati bangkai, tathuru, akan menjadi suci bidibag, jika disamak. Disamak. Berarti di sini kesimpulannya apa? Di antara benda-benda najis nomor 1 apa? Bangkai. Benda najis itu apa? Bangkai. Bangkai yang seperti apa? Bangkai hewan yang memiliki darah, itu yang najis. Bangkai hewan yang memiliki darah. Nek mayat manusia najis enggak? Enggak. Mayat manusia tidak najis. Berarti nek bangkai apa? Misalnya bangkai kambing, bangkai ayam, bangkai sapi, segala sesuatu bangkai yang ada darah mengalir, dalam artian bangkai itu semasa bangkai itu hewannya adalah hewan yang memiliki darah. Itu kalau mati bangkainya menjadi najis. Berbeda dengan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Hewan yang tidak memiliki darah gampang lah. Dan juga hewan-hewan air itu bangkainya tidak najis. Contoh hewan tidak memiliki darah apa? Serangga. Serangga itu adalah hewan yang tidak najis karena tidak ada darahnya. Jadi kita nyimpen air, kemasukan laron, laronnya mati di situ, berarti airnya tidak najis. Walaupun itu bangkai, laron itu bangkai apa? Laron yang mati itu kan bangkai. Tapi karena bangkainya adalah bangkai hewan yang tidak memiliki darah, maka itu tidak najis. Contoh apalagi misalnya ikan, bangkai ikan tidak najis. Apalagi belalang misalnya, serangga lah, ikan. Terus apalagi misalnya hewan-hewan, ini semua hewan yang tidak memiliki darah, maka bangkainya tidak najis. Illa jildal kalbi. Illa jilda al kalbi wal khinziri. Illa kecuali jilda kulit al kalbi. Apa itu al kalbi? Anjing. Wal khinziri babi. Wa ma tawallada min huma au min ahadihima.
Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Dan peranakan-peranakan dari keduanya atau dari salah satunya. Minhuma itu dari keduanya, wa ma tawallada dan hewan-hewan peranakan minhuma dari keduanya, au min ahadihima atau dari salah satunya. Maksudnya apa ini? Ini yang namanya fuqaha, ahli fikih. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih ulama-ulama terdahulu, itu beda dengan tulisan ulama-ulama fikih zaman sekarang. Ulama-ulama fikih zaman dahulu seringkali mencantumkan apa? Ada namanya dalam istilah fikih itu apa? Masalah apa? Iftiradiyah. Apa itu masalah iftiradiyah? Masalah iftiradiyah itu masalah-masalah sing dikira-kira, nek misalnya, nah itu misalnya, seandainya, nah itu namanya masalah apa? Iftiradiyah. Sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi walaupun itu belum tentu terjadi, masih bisa di apa istilahnya? Masih bisa dilihat menggunakan kacamata fikih, masih bisa ditakar. Kira-kira kalau terjadi hukumnya apa? Nah, gampangnya gitulah. Masalah ini belum terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, itu kira-kira hukumnya apa? Nah, namanya masalah iftiradiyah. Kenapa para ulama menulis masalah iftiradiyah? Fungsinya apa? Agar mendorong muridnya itu belajar dan berpikir. Ya, apa mendorong muridnya belajar dan berpikir. Kalau seandainya ada begini, hukumnya apa? Ada seandainya seperti ini, hukumnya apa? Nah, itu namanya masalah iftiradiyah. Wa ma tawallada minhuma. Nah, ini kita bayangkan seandainya ada anjing kawin sama babi misalnya. Nah, kan enggak mungkin, nggih. Di dunia ini enggak ada anjing bisa kawin sama babi terus keluar anak, itu enggak ada ceritanya. Mustahil. Itu hal yang apa? Hal yang mustahil. Nah, wa ma tawallada minhuma, seandainya di dunia ini ada anjing kawin sama babi, terus misalnya anjing laki-laki kawin sama babi betina. Babinya bunting terus mengeluarkan hewan separuh mirip anjing, separuh mirip babi, misalnya seperti itu. Kita bayangkan aja. Dan kemudian hewan itu mati. Hewan itu apa, mati. Nah, berarti kesimpulannya, kalau hewan itu mati, berarti apa? Kulitnya tidak bisa disamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing tidak bisa disamak. Wal khinzir, dan kulit babi juga tidak bisa disamak. Wa ma tawallada minhuma, dan kalau seandainya ada hewan percampuran antara anjing dan babi, mati, kulitnya juga tidak bisa disamak. Au ahadihima, atau di antara peranakan keduanya. Peranakan salah satu di antara keduanya. Contoh, ini misalnya lagi, ada anjing kawin dengan kambing. Misalnya, ini misalnya, ini masuk di sini. Iftiradiyah. Misalnya, seandainya ada anjing kawin dengan kambing. Terus metu anaknya separuh apa? Anaknya itu apa? Setengah kambing, setengah anjing gampangannya. Anaknya itu mati. Apakah kulitnya bisa dimanfaatkan, disamak? Tidak bisa. Oke, sampai di sini jelas nggih? Oke, kita lanjut. Wa azmu al-maitati. Dan tulang, wa azmu itu tulang, al-maitati, bangkai. Wa sya'ruha, atau wa sya'ruha. Sya'ar itu apa? Bulu, rambut. Wa azmu al-maitati, dan tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, maaf bukan bulu tapi apa? Rambut. Najisun, najis. Apa najis?
illa kecuali al-adami. Apa itu adami? Adami itu siapa? Adami itu siapapun yang menjadi keturunan Nabi Adam, namanya siapa? Adami. Itu siapa? Siapapun yang menjadi keturunan Nabi Adam. Siapa? Ya kita ini, manusia. Jadi apa? Mayat manusia itu bukan barang najis. Nah, ini apa? Benda-benda yang najis. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi nanti akan dibahas di bab berikutnya yang lebih, insya Allah lebih detail. Nah, sebetulnya masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang najis. Di antaranya lagi apa? Di antara benda-benda yang najis, dalam madhab Syafi'i apa? Khamr itu najis. Apa khamr? Khamr. Khamr itu apa? Minuman keras. Yang najis apanya? Alkoholnya. Karena alkohol buat hand sanitizer. Alkohol buat hand sanitizer apa itu najis? Nah, yang namanya hand sanitizer, itu karena di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Dan kita kalau berkali-kali habis pakai hand sanitizer langsung cuci tangan, berkali-kali habis pakai hand sanitizer cuci tangan lagi, itu akan sangat memberatkan. Berarti apa? Itu dimaafkan karena di zaman ada wabah seperti ini, hal seperti itu sangat dibutuhkan. Nah, padahal dalam kaidah fikih apa? Ad-daruratu tubihu ad-darurat tubihu al-mahdzurat. Dalam kaidah fikih apa? Ad-darurat tubihu al-mahdzurat. Nah. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Nih. Darurat tubihu al-mahdzurat. Kondisi yang darurat itu bisa menjadikan barang yang tadinya haram menjadi halal. Kondisi darurat menjadikan barang yang haram menjadi halal. Contohnya apa? Orang kelaparan dan dia kalau tidak makan bisa mati, di depan ada bangkai. Mau tidak mau dia mengisi perut dengan bangkai. Loh, bangkai kan haram? Ya haram, tapi dalam kondisi darurat menjadi boleh. Ad-darurat tubihu al-mahdzurat. Dalam kondisi terdesak, barang haram bisa menjadi halal. Nah, berarti ini alkohol gimana? Hand sanitizer itu dimaafkan. Karena kita sedang sangat apa? Membutuhkan. Contoh lain. Barang najis. Contoh lain barang najis apa? Ya tadi disebutkan anjing dan babi. Contoh lagi apa? Darah yang mengalir. Darah apa yang mengalir? Itu najis. Berikutnya apa lagi? Dalam mazhab Syafi'i yang yang najis, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, berdasarkan ijma para ulama, apapun yang keluar, mohon maaf, kotoran manusia,
Baik itu kotoran buang air kecil maupun buang air besar itu najis. Ini berdasarkan apa? Ijma para ulama. Dan juga ada apa? Dan juga banyak hadis-hadis yang menyatakan itu najis. Ini termasuk perkara-perkara yang sudah kita ketahui bersama. Berikutnya apa? Kotoran hewan. Kotoran hewan baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Itu dalam mazhab Syafi'i semuanya najis. Kotoran baik itu kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran unta, kotoran babi, kotoran kucing semuanya najis dalam mazhab Syafi'i. Berikutnya lagi termasuk benda najis apa? Anggota tubuh. Anggota tubuh yang terpotong dari hewan dalam kondisi hewan itu masih hidup. Apa? Kondisi hewan itu masih hidup. Jadi anggota tubuh hewan yang terpotong dari hewan dan kondisi hewan itu masih hidup. Contoh misalnya apa? Misal ada seseorang ingin makan sop buntut. Ingin makan apa? Sop buntut. Timbang tuku nang pasar, yang tak lungan nang kandang, kayak anak sapi buntutnya tak tugel tak masak. Padahal sapinya masih hidup, belum disembelih. Lain halnya kalau sapinya sudah disembelih, dipotong ekornya, dimasak jadi sop buntut, silahkan. Tapi kalau sapinya masih hidup, belum disembelih, ekornya digunting, dimasak jadi sop buntut, lah itu apa? Najis. Dan tidak boleh dikonsumsi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makuti'a min bahimatin fahuwa maitah. Apapun yang terpotong, maksudnya yang terpotong ini bukan bulunya atau kukunya, bukan. Maksudnya yang terpotong ini yang dialiri darah, anggota tubuh yang dialiri darah. Jadi makuti'a, jadi anggota tubuh yang terpotong dalam artian anggota tubuh yang dialiri darah min bahimatin dari hewan yang masih hidup fahuwa maitah, maka anggota tubuh yang terpotong itu kata Nabi apa? Adalah bangkai. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Berikutnya yang termasuk najis apa? Daging serta susu serta lemak hewan yang tidak bisa dimakan. Susu, daging, atau lemak hewan yang tidak bisa dimakan. Itu juga najis. Nah, cuman insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang akan kita pelajari juga pembagian najis-najisnya. Jadi ada najis ringan, ada najis sedang, dan ada najis yang berat. Insya Allah. Mungkin karena waktu yang sudah hampir masuk waktu Isya, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau ada kelirunya itu murni kesalahan saya pribadi. Saya cukupkan sampai di sini saja. Akhir kalam, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.